Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Haris. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai critical thinking, leadership dalam perspektif Islam dan dampaknya dalam kehidupan, serta bagaimana menerapkan 5 tahapan design thinking sesuai latar belakang saya sebagai developer properti. Pertama, critical thinking atau berpikir kritis dalam Islam adalah kemampuan menggunakan akal secara benar, jernih, dan terarah. Untuk apa? Untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Sehingga kita tidak mudah ikut-ikutan atau mudah terbawa emosi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kita untuk cek terlebih dahulu sebuah kebenaran sebelum menyimpulkan. Rasulullah SAW bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu." Orang-orang yang cerdas adalah yang mampu memikirkan akibat dari perbuatannya. Hadis riwayat Tirmizi. Artinya, berpikir kritis adalah bagian dari kecerdasan seorang muslim. Kemudian kaitannya dengan leadership atau kepemimpinan. Dalam Islam, kepemimpinan adalah amanah, bukan kekuasaan. Rasulullah SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi, pemimpin yang baik dalam Islam itu adalah harus amanah, adil, bijaksana, dan mampu menjadi teladan. Dampak dari memahami critical thinking dan leadership dalam kehidupan itu sangat besar. Di antaranya, yang pertama, dalam hal mengambil keputusan. Kita tidak terburu-buru, tetapi mempertimbangkan dampaknya. Yang kedua, dalam hal komunikasi. Kita belajar mendengar lebih dulu sebelum menilai atau sebelum menyimpulkan. Yang ketiga, dalam hal bekerja. Kita menjadi orang yang bertanggung jawab karena sadar setiap tindakan ada konsekuensinya. Yang keempat, dalam memimpin keluarga, tim, atau perusahaan. Kita mampu memberi arah, motivasi, dan keteladanan. Contohnya dalam pekerjaan saya sebagai developer properti. Pada saat saya menentukan harga jual rumah, saya tidak hanya mengikuti pasar, tapi menghitung biaya, margin, daya beli, konsumen, dan nilai kemaslahatannya. Saat memimpin tim marketing, saya tidak hanya menyuruh, tetapi memberikan bimbingan, strategi, dan pendampingan. Ini adalah wujud critical thinking dan leadership dalam kehidupan nyata. Saat ini, sesuai profesi, saya mempraktikkan 5 tahapan design thinking dalam konteks meningkatkan penjualan perumahan saya. Yang pertama, tahapan empatis, yaitu tahapan memahami calon pembeli. Saya melakukan observasi dan bertanya kepada calon pembeli. Ternyata masalah utama mereka adalah biasanya mereka takut kalau proses KPR-nya itu ditolak oleh bank. Yang kedua, mereka juga kebanyakan juga tidak paham tentang proses KPR, proses berkas KPR. Yang ketiga, merasa keberatan dengan DP yang diminta oleh kita misalnya. Yang kedua, tahapan define atau menentukan masalah utama. Jadi masalah inti bukan pada harga rumah, tetapi pada ketidakpastian dan kecemasan calon pembeli. Jadi bagaimana membantu pembeli agar proses KPR terasa mudah, aman, dan terarah. Tahapan ketiga, ide atau mencari solusi kreatif. Saya menyusun beberapa solusi. Yang pertama, program pendampingan KPR sampai ACC secara intensif, didampingi oleh tim.
marketing. Yang kedua, DP itu bisa dicicil 6 sampai 12 bulan. Yang ketiga, kita membuat video edukasi tentang proses KPR. Dan yang keempat, biasanya buka konsultasi gratis via WhatsApp. Kemudian tahapan prototype atau tahapan membuat contoh solusi. Saya membuat brosur simulasi cicilan, kemudian ada video testimoni penghuni, kemudian grup WA konsultasi KPR. Dan yang kelima, tahapan tes atau uji dan evaluasi. Saya coba pada beberapa calon pembeli, hasilnya jumlah kunjungan survei meningkat, tingkat kepercayaan pembeli naik, closing meningkat secara signifikan. Artinya, design thinking efektif menyelesaikan masalah sesuai kebutuhan manusia. Demikian penjelasan saya mengenai critical thinking, leadership dalam perspektif Islam, dan penerapan design thinking dalam kehidupan pekerjaan. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menjadi amal ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.